Ya, kita akan mencoba agar beruang ini bisa kegelian ya dengan cara menyentuhnya dengan mouse. Oke, teman-teman semua, kita jumpa kembali di video pembelajaran pengembangan aplikasi menggunakan Scratch ya. Ya, teman-teman, di video kali ini kita akan fokuskan pembahasan kita tentang konsep conditional atau pengecekan kondisi. Nah, di awal-awal intro tadi, teman-teman sudah menyaksikan ya dua buah demo project ya yang akan kita kembangkan nih di pembelajaran kali ini. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tuh kita mencoba membuat agar si beruang ya bisa terkesan apa kegelian ketika kita menyentuh badannya gitu ya. Nah, yang kedua tadi kita membuat program demonya tentang burung Flappy Bird gitu ya, yang bisa kita terbangkan naik dan turun. Kalau kita tekan tombol spacebar, dia akan naik. Kalau kita diamkan saja, tidak kita tekan tombol spacebar, dia akan turun. Nah, teman-teman, sebetulnya dua demo tadi itu mendeskripsikan atau mencoba mengimplementasikan konsep conditional statement atau konsep conditional statement yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini gitu ya. Nah, Pak, conditional statement itu apa ya? Gitu ya. Atau pengecekan kondisi itu apa? Nah, itulah yang akan kita pelajari. Jadi secara singkat bisa kita artikan bahwa conditional statement atau pengecekan kondisi adalah sebuah upaya kita dalam melakukan pengecekan kondisi pada sebuah program ya. Misalkan contoh kasus yang pertama yang tadi beruang itu. Berarti kita akan melakukan proses pengecekan kondisi. Kita cek apakah si beruang itu disentuh oleh mouse. Pengecekannya itu seperti itu teman-teman. Jika beruang disentuh oleh mouse, maka lakukanlah proses eh, mengaum. Walaupun tadi suaranya suara kuda gitu ya. Saya cukup malas mencari suara beruang ya gitu ya. Jadi saya pilih aja suara yang ada yaitu suara kuda. Jadi sebetulnya di situ ada sebuah upaya dari kita melakukan pengecekan terlebih dahulu agar tidak setiap saat si beruang tersebut melakukan aksi mengaum. Jadi aksi mengaum hanya akan dilakukan apabila pengecekan kondisinya itu terpenuhi. Dalam hal ini itu apa teman-teman? Ketika ada mouse yang menyentuh di badan si beruang tersebut ya. Jadi nanti tuh bahasa bahasa gampangannya kayak gini teman-teman. Jika terjadi aksi menyentuh pada badan beruang, maka lakukanlah aksi mengaum. Jadi jika terjadi sentuhan pada badan beruang oleh mouse, maka lakukan aksi mengaum. Nah, berarti kan si alur program itu berusaha melakukan proses pengecekan kondisi tersebut. Apakah benar si beruangnya disentuh oleh mouse? Gitu. Jika benar, lakukanlah mengaum. Seperti itu ya teman-teman kondisinya. Betul. Nah di video demo yang kedua tuh kira-kira pengecekan kondisinya gimana teman-teman? Ya jika si Flappy Bird atau burung tersebut tidak kita jika burung tersebut kita lakukan aksi sentuh spacebar atau tombol spacebar pada keyboard kita, maka burungnya harusnya terbang ke atas gitu. Namun jika tidak ada aksi menyentuh spacebar atau tombol spacebar maksud saya pada keyboard kita, maka burung tersebut akan turun. Jadi gamenya itu mengendalikan burung tersebut agar tidak menyentuh gedung-gedung itu ya. Nah, jika menyentuh, maka dia akan menabrak. Jadi programnya akan berusaha melakukan proses pengecekan kondisi ketika terjadi aksi menyentuh pada tombol spacebar, maka burungnya bergerak ke atas. Jadi bahasa conditional statement-nya adalah if atau jika terjadi aksi menyentuh pada spacebar, lakukanlah aksi menaikkan burung itu ke atas. Nah, hal-hal seperti inilah yang akan kita pelajari di video kali ini ya, teman-teman. Oke?
Mungkin itu intronya ya, langsung aja kita saksikan Oke, terlebih dahulu sebelum nih kita sedikit teori hands di on balik konsep praktikum conditional bagaimana statement itu. membuat Flappy Bird sederhana atau game Flappy Bird sederhana yang tadi teman-teman sudah saksikan di intro, kita masuk ke dulu ke bagian yang cukup penting ya, yaitu teori tentang conditional statement. Ini penting ya teman-teman sebelum kita bisa mengimplementasikannya dalam sebuah eksperimen melalui praktikum. Oke, teman-teman. Di sini saya ada sebuah bagan atau diagram gitu ya, yang mencoba mengilustrasikan konsep conditional if statement dalam sebuah kasus. Kasusnya kasus apa? Kasus yang sering kita alami sehari-hari gitu ya. Ini adalah kasus program apa diskon gitu ya. Anggaplah di sebuah toko gitu ya. Dia memiliki sebuah promo diskon. Em, Seperti ini model promonya teman-teman. Seseorang pelanggan, ya customer dalam hal ini, akan mendapatkan diskon jika berbelanja lebih dari 100.000. Jadi hanya akan mendapatkan diskon kalau belanjanya lebih dari 100.000 gitu ya. Nah kalau kurang gimana? Oh, nggak dapat diskon gitu ya. Jadi syaratnya seperti itu. Dapat diskon jika belanjanya lebih dari 100.000. Oke ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan sebuah alur, ya anggaplah ini alur program sederhana atau bagan ya teman-teman, yang mengilustrasikan konsep conditional if statement, ya, conditional if statement. Nah, berarti dari kasus tersebut kita harus paham dulu ya. Berarti kita harus mengetahui total belanjanya dulu berapa gitu. Karena yang akan dijadikan acuan dapat diskon atau enggak itu kan total belanjanya. Ya, berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai total belanjanya gitu ya. Anggaplah di sini dalam kasus atau contoh ini total belanjanya adalah 200.000. Contohnya ya. Contohnya atau mungkin kita buat dulu contoh yang yang apa namanya yang tidak pakai diskon. Kita akan fokuskan dulu ke contoh yang nggak pakai diskon. Jadi ini saya hapus dulu ya teman-teman. Lalu kita coba tambahkan kasusnya yang nggak pakai diskon dulu deh. Semisal 80.000. Oke ya, 80.000 tuh dapat diskon nggak? Enggak, karena syaratnya dapat diskon itu kalau belanjanya lebih dari 100.000. Nah, di sini anggaplah total belanjanya adalah 80.000. Nah, konsep pengecekan atau conditional statement, dia akan masuk ke dalam sebuah ruang pengecekan seperti ini, teman-teman, yang akan dilakukan oleh program. Nah, apa yang dilakukan oleh si program? Dia akan mengecek apakah belanjanya itu lebih dari 100.000 apa enggak. Ini kan gitu ya. Dia mengecek apakah belanjanya lebih dari 100.000 atau tidak. Nah, konsep pengecekan ini ya, itu kan akan menghasilkan dua buah kemungkinan ya. Ya, pasti dong akan menghasilkan dua buah kemungkinan. Kemungkinan yang pertama apa? Kemungkinan yang pertama kalau memang belanjanya lebih dari 100.000, berarti jika kondisinya terpenuhi atau kondisinya ya, ya itu artinya terpenuhi. Ya terpenuhi dia belanja lebih dari 100.000. Atau dalam istilah pemrogramannya itu true ya teman-teman. Ini harus teman-teman mulai akrabkan istilah true dan false. Ya dalam pemrograman itu ada istilah true dan false untuk menyatakan bahwa true itu apabila kondisinya terpenuhi dan false itu apabila kondisinya tidak terpenuhi. Nah, kira-kira dalam kasus kita 80 ini kondisinya terpenuhi nggak untuk lebih besar dari 100.000 atau tidak? Gitu. Nggak ya, karena tidak terpenuhi, karena 80.000 itu kan lebih kecil, bukan yang lebih besar ya kan. Karena tidak terpenuhi, maka dia yang akan dieksekusi alur yang ke kanan atau yang ke kiri, yang true atau yang false? Yang false ya, karena 80.000 itu tidak memenuhi syarat lebih besar dari 100.000, berarti kondisinya tidak terpenuhi, atau istilah lainnya adalah false. False itu tidak terpenuhi, kalau true itu terpenuhi. Oke, paham ya sampai sini ya. Jadi karena kasus kita itu 80.000 nilai belanjanya, maka dia tidak memenuhi kondisi eh, pengecekannya, yaitu yang diinginkan dalam hal ini adalah lebih besar dari 100.000. Berarti yang diakses adalah alur kemungkinan yang pertama, ya, alur yang ke kiri, yang false. Nah, karena yang dieksekusi adalah yang false, ya, maka
nanti programnya akan menghasilkan sebuah caption, tulisan, maaf kamu belum dapat diskon. Jadi bagian kanan ini yang terus sama sekali tidak akan dieksekusi oleh si program karena dia tidak bernilai true. Paham ya sampai sini? Nah, sekarang coba kita simulasikan untuk eh, kasus yang kondisinya terpenuhi. Nah, berarti kita bisa hapus terlebih dahulu nih kasus yang 80 ribunya nih teman-teman kita hapus aja dulu. Kita ganti eh, nilai yang misalkan 100 ribu. Oke, kita simulasikan lagi. Total belanjanya saat ini adalah 200 ribu. Lalu dia masuk pada blok pengecekan kondisi. Ya. Dia akan mengecek apakah benar 200 ribu itu lebih besar dari 100 ribu. Benar atau salah? Iya atau tidak? True atau false? Gitu kan nih. Nah, karena 200 ribu itu lebih besar dari 100 ribu, maka yang akan dieksekusi, ya, yang akan dieksekusi adalah blok yang true, yang false ini tidak dijalankan, ya, karena dia langsung ke kanan, ya, karena dia menghasilkan sebuah keputusan bahwa memang 200 ribu itu lebih besar dari 100 ribu, gitu ya. Nah, lalu karena 200 ribu ini lebih besar dari 100 ribu, maka yang dieksekusi berikutnya adalah bagian yang ini, teman-teman. Dia akan menampilkan sebuah caption, "Hore, kamu dapat diskon." Diskon. Nah, itu konsep sederhana dari conditional statement, ya. Oke, nah setelah kita mempelajari teori tentang conditional statement, ya, dalam sebuah kasus diskon ini, nah kita ingin coba mengimplementasi kasus diskon ini menggunakan Scratch ya. Itu adalah tujuan dari kita. Bagaimana sih mengimplementasikan konsep conditional di Scratch gitu? Nah, mari kita lihat. Oke, teman-teman, apa yang teman-teman lihat berikut ini adalah demo program menggunakan Scratch ya untuk mengimplementasikan kasus tadi conditional statement dalam kasus penentuan diskon gitu ya. Nah, mari kita jalankan programnya, teman-teman. Nah, di sini ada sebuah karakter ya. Anggaplah karakter ini adalah karakter seorang kasir gitu yang bertugas untuk eh, menentukan kamu dapat diskon atau enggak gitu ya. Mari kita jalankan. Nah, kalau teman-teman masih ingat tadi di demo atau penjelasan tentang conditional statement tentang kasus apa tadi kasus diskon ya, kita diminta untuk menginputkan apa total belanjanya dulu ya, total belanja. Karena dari total belanja itu baru bisa kita tentukan dapat diskon apa enggak. Nah, jika total belanjanya lebih dari 100 ribu akan dapat diskon dan akan muncul tulisan hore kamu dapat diskon gitu. Sedangkan sebaliknya jika total belanjanya lebih kecil dari 100 ribu atau tidak sampai 100 ribu gitu ya, maka akan muncul sebuah tulisan maaf kamu belum dapat diskon seperti itu. Itu kan yang tadi kita pelajari di bagian alur tadi ya, alur conditional statement. Nah, ini kita akan coba implementasikan menggunakan Scratch. Nah, ini awalnya begini. Dia akan tampil menanyakan berapa total belanja kamu. Nah, kasus yang pertama kita akan menginputkan nilai yang tidak lebih dari 100 ribu, misalkan 80 ribu. Nah, begitu kita enter, teman-teman bisa lihat ya, akan muncul tulisan maaf kamu belum bisa dapat diskon dengan karakter seperti ini. Ya, karakter yang mengekspresikan oh kamu sih nggak dapat diskon, kasihan kayak gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita inputkan nilainya misalkan lebih dari 100 ribu? Kita ulangi lagi, sekarang nilainya adalah 200 ribu. Nah, dia akan menampilkan karakter lagi yang berbeda dan tulisan yang berbeda pula, yaitu hore, selamat kamu dapat diskon. Nah, inilah ya teman-teman yang akan kita coba pelajari, kita bangun di kasus ini sebelum kita beranjak ke kasus yang lebih kompleks tadi tentang apa? Game Flappy Bird itu ya. Oke, langsung aja kita buka project baru, teman-teman. New project.
Oke, kali ini mudah-mudahan teman-teman sudah semakin familiar dengan tampilan dari Scratch ya, sehingga sudah bisa lebih cepat lagi ini kerjanya gitu ya. Yang pertama, tentu kita akan memilih terlebih dahulu karakter yang akan kita gunakan. Ya, ini kita hapus karakter kucingnya, lalu kita pilih karakter yang akan kita gunakan. Nah, karakternya di sini ya teman-teman bernama Cassie Dance ya, kita klik. Nah, lalu kita bisa lihat karakter seperti ini. Kita bisa lihat terlebih dahulu. Casey Dance ini menawarkan beberapa model kostum ya. Ada Casey Dance A yang seperti ini kita gunakan hore dapat diskon. Lalu ini untuk seolah-olah mengejek kamu belum dapat diskon gitu ya. Lalu yang ini untuk bertanya. Ya, dan yang ini kemungkinan kita tidak akan gunakan yang ini. Jadi hanya ada tiga kostum yang akan kita gunakan. Yang pertama lah kostum Casey A, lalu Casey B, dan Casey C. Oke ya. Oke, kita kembali lagi ke tab code. Dan di sini kita akan mulai menggunakan memilih-milih blok code yang akan kita gunakan untuk mengimplementasikan kasus kita ini. Yang pertama kita akan ke blok event. Ya, di sini kita akan memilih apa namanya teman-teman? When flag click selalu seperti itu ya untuk memastikan bahwa untuk mengecek apabila terjadi klik pada tombol run di sini ya. Nah, tadi kalau teman-teman perhatikan di bagian demo, ketika gamenya dijalankan, yang akan tampil apa teman-teman? Sebuah tulisan untuk menginputkan berapa total belanja kamu. Nah, masih ingat nggak bagaimana cara kita bisa menampilkan tulisan tersebut, teman-teman? Ada di blok apa? Ada di blok em, sensing, ya, bernama ask, ya. Ya. Nah, di sini kita tambahkan captionnya berapa total belanja kamu gitu ya. Berapa total belanja kamu. Nah, seperti itu. Kita jalankan. Oke, langsung pasti dia akan menampilkan tulisan berapa total belanja kamu. Nah, ketika kita sebagai user menuliskan nilai, misalkan 80.000, maka ketika kita menekan tombol enter atau menekan tanda cek di sini, nilai 8.000 itu akan tersimpan dalam sebuah blok bernama, masih ingat nggak blok bernama answer. Ya. Nah, total belanja yang ada di blok answer itulah yang akan kita cek apakah lebih besar dari 100.000 atau tidak ya. Oke, di sini saya akan perlahan-lahan ya menjelaskannya karena di sini kita mempelajari konsep baru yaitu conditional. Nah, teman-teman, begitu kita sudah menangkap eh, conditional yang akan kita cek yaitu sebuah nilai total belanja yang sebetulnya nilai tersebut bisa kita dapatkan dengan melihat pada sebuah blok bernama answer ini ya. Nah, sekarang kita akan langsung mengimplementasikan pada blok conditional statement-nya, yaitu ada di sini teman-teman. Ada di bagian control, lalu bernama if then else. Ya. Jika bla bla bla, maka atau kalau tidak terpenuhi maka ke else. Nanti kita jelasin ya. Kita ambil aja dulu. Nah, di sini teman-teman, kita akan coba perhatikan blok if then else ini. Nah, di Scratch untuk mengimplementasikan conditional itu kita menggunakan blok ini teman-teman. If then else. Ya. If itu kalau kita artikan jika gitu ya. Dan uh, yang bersimbol diamond ini adalah ruang pengecekan kondisinya. Ya. Kalau kita apa namanya bandingkan dengan apa yang kita pelajari di sini, maka dia mirip dengan ini fungsinya teman-teman. Sebagai ruang untuk melakukan pengecekan kondisi. Nah, apa yang dicek di sini? Yaitu berapa total belanjanya. Ya, apakah lebih besar dari 100.000 atau tidak. Nah, berikutnya berarti kita harus mencari blok yang bisa mengisi simbol diamond ini yang masih kosong. Ya, simbol diamond ini
itu menandakan adalah proses ruang pengecekan kondisi. Dan ruang pengecekan kondisi tersebut adanya di tab operation, teman-teman. Nah, ini yang simbolnya diamond-diamond seperti ini. Nah, saya akan zoom sedikit. Ya, ini kan simbolnya diamond gitu ya, mirip di sini. Kita tidak bisa memaksakan untuk meletakkan blok-blok yang bentuknya dari bentuk saja tidak sesuai gitu ya. Ini diamond, ini lonjong, itu nggak bisa. Ya. Yang bisa kita gunakan adalah blok yang simbolnya sama. Dan kebetulan ini adalah konsep pengecekan kondisi, maka blok diamond adalah untuk menandakan pengecekan kondisi. Dalam kasus kita ingin memeriksa apakah total belanja yang diinputkan itu lebih dari 100.000 atau tidak. Nah, berarti lebih lebih besar dari 100.000 atau tidak. Berarti kita bisa menggunakan simbol ini, teman-teman, yang lebih besar dari dari operator sini. Jadi di sini kita akan mengecek apakah total belanja lebih besar dari 100.000 atau tidak. Ini kita bisa ambil, kita letakkan di sini, teman-teman. Lalu nilainya bukan 50, melainkan berapa? 100.000. Sehingga, apakah total belanja lebih besar dari 100.000 atau tidak? Jika true, itu akan ke bagian sini, ya. Jika false, dia akan ke bagian else. Ya. Nah, ini sama dengan konsep ini. Jika true, dia akan ke bagian sebelah kanan. Jika false, akan ke bagian di sebelah kiri. Ya. Jika tidak lebih dari 100.000, akan ke bagian sebelah kiri. Jika lebih dari 100.000, akan ke bagian sebelah kanan. Ini pun sama. Ya, jika lebih dari 100.000, yang akan dieksekusi adalah blok yang ada di sebelah sini, di bawah if. Sedangkan jika kurang dari 100.000, yang akan dieksekusi adalah blok yang ada di bagian di bawah else. Oke, sampai situ ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Nah, sekarang tinggal di bagian sini ya, teman-teman. Kita akan memeriksa apakah total belanja lebih besar dari 100.000. Ya. Dari mana kita bisa mendapatkan nilai total belanjanya? Tadi sudah kita ketahui bahwa nilai total belanja itu akan tersimpan dalam sebuah blok bernama answer. Nah, kita lihat. Answernya ada di mana, teman-teman? Ada di sensing. Sini. Dan kebetulan kita bisa lihat. Dan memang bentuk dari simbolnya sama. Ini adalah seperti ini ya. Oval. Kita bisa kan letakkan di sini. Jadi, apapun yang kita ketikkan tadi, ya nilai belanja yang kita ketikkan di bagian sini tadi ya, itu akan tersimpan dalam sebuah blok bernama answer. Jadi answer otomatis akan berisi nilai total belanja yang diinputkan. Dan nilai total belanja itu akan dibandingkan dengan 100.000. Ya, lebih besar atau tidak? Jika lebih besar, kita akan tampilkan tulisan hore kamu dapat diskon, dan jika lebih kecil, kita akan tampilkan tulisan maaf kamu belum dapat diskon. Nah, sekarang kita tinggal tampilkan tulisan-tulisannya seperti ini. Apa yang ada di sini dan apa yang ada di sini, teman-teman? Yang di sini tentunya adalah jika kondisi terpenuhi, yaitu hore kamu dapat uh, diskon. Sedangkan di bagian bawahnya adalah else atau jika kondisi bernilai false. Maaf, kamu belum dapat diskon. Belanja lebih banyak gitu. Dong. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita coba jalankan programnya. Uh, Oke, okay. Kita jalankan ya. Nah, dia akan menanyakan berapa total belanja kamu. Misalkan kita inputkan 80.000. Nah, di sini tulisannya adalah maaf, kamu belum dapat diskon. Ya. Namun, jika yang kita inputkan adalah 200.000, yang akan tulisannya adalah hore, kamu dapat diskon. Oke, kita sudah berhasil mengimplementasikan konsep if dan else dalam menampilkan tulisan yang bersesuaian dengan total belanja yang diinputkan. Kalau lebih besar, tulisannya adalah hore. Kalau lebih kecil, tulisannya adalah maaf. Tetapi, apakah seperti itu sudah selesai gitu? Belum ya teman-teman, kalau tadi kita saksikan di demonya, karakternya itu harusnya berbeda, memiliki karakter yang berbeda. Nah, sedangkan sekarang kita
karakternya belum berbeda-beda gitu ya, masih seperti ini terus, baik pun lebih besar dari 100.000 ataupun lebih kecil gitu, karakternya tetap tidak berubah. Kita ingin karakter ini lebih ekspresif gitu ya. Jika dia eh, menemukan bahwa belanjanya lebih besar dari 100.000, maka karakternya juga mengekspresikan bahwa dia senang. Jika lebih kecil, maka kita ingin menampilkan karakter juga yang berbeda. Oke, itulah skenario ya. Sekarang kita lanjutkan. Dari mana kita bisa mendapatkan karakter-karakter tersebut? Nah, tadi sudah kita perlihatkan ya bahwa ketika mendapatkan eh, nilai yang lebih dari 100.000, kita akan memilih karakter A. Sedangkan jika kurang dari 100.000 adalah karakter B, dan ketika bertanya adalah karakternya C. Jadi justru yang akan kita implementasikan terlebih dahulu adalah karakter C-nya ketika bertanya ini ya. Oke, langsung aja kita implementasikan teman-teman. Nah, di sini berarti kan dalam keadaan ingin bertanya, kita pilih karakternya yang C ya. Oke, karakter yang C yang pertama. Lalu ketika eh, lebih besar dari 100.000, berarti kita masukin juga perubahan karakternya ada di bagian if sini ya teman-teman. Bersamaan dengan menuliskan tulisan hore ya. Jangan di atas ya, karena nanti dia tidak akan terpengaruh gitu ya. Ini adalah karakter A, dan untuk yang jika lebih kecil dari 100.000, berarti di bagian sini kita ingin adalah karakter B. Seperti itu ya. Jadi penempatan karakter-karakter ini pun disesuaikan dengan kondisi-kondisinya. Jika kondisinya lebih besar dari 100.000, maka kita letakkan karakter A-nya di sini. Ya, jangan sampai ketukar nanti menampilkan hasil yang tidak seperti yang kita inginkan. Oke, langsung kita coba lagi. Kita jalankan. Ini berapa total belanja kamu? Misalkan 40 atau 20.000 ya. Kita enter. Nah, aduh ini begini ya. Maaf kamu belum dapat diskon dan dan karakternya pun seperti ini. Mohon maaf ya. Kita zoom aja. Nah, sekarang kita ingin coba yang lain. Jika belanjanya lebih dari 100.000, misalkan 500.000, nah dia pun akan menampilkan karakter yang seperti ini. Ya. Oke, selesai sudah ya. Eh, kita mengimplementasikan konsep conditional statement dalam menampilkan kasus diskon menggunakan Scratch. Nah, yang kita tunggu-tunggu, bagaimana menerapkan buat game Flappy Bird yang mengimplementasikan konsep conditional statement ya, akan kita teruskan ya di video berikutnya karena ini mungkin agak sudah terlalu panjang videonya. Jadi akan saya skip di sini. Nah, kita akan lanjutkan di video serial berikutnya.